HP ini dengan yang punya HP, alhamdulillah sudah menemukan titik terang, dicicil. Beliau minta dicicil nggak apa-apa dengan per bulan 1 juta selama 36 bulan gitu. Nah yang kedua, orang-orang yang kabur ini sebenarnya itu teman-teman adik saya Pak Ustadz. Iya, jadi seharusnya beliau ikut bertanggung jawab, tapi akhirnya jadi bapak saya yang jadi penengah gitu. Kami itu satu bapak beda ibu ya. Dengan kejadian seperti ini, jujur suami saya sangat kecewa dengan adik saya pertama. Yang kedua itu suami saya kecewa sama ibu tiri saya gitu. Karena di saat kasus seperti ini beliau tidak menjadi penengah membela hanya sepihak karena memang anaknya, anak kandungnya gitu. Bahkan waktu saat yang punya HP itu datang ke rumah adik saya itu untuk minta pertanggungjawabannya karena itu rekomendasi dari teman-teman dia, KTP yang dikirim palsu, alamat yang dikirim palsu, ibu saya sampai bilang saya ini bersekongkol sama yang punya HP gitu. Apakah suami saya berdosa? Mungkin kecewa berat dengan adik yang dari kecil sama saya, sama ibu tiri saya yang mungkin tidak bersifat adil mungkin ya gitu di saat problem kemarin itu. Jadi beliau ini korban penipuan kurang lebih 38 juta karena beliau itu mengkreditkan HP sebanyak 20. Kemudian orang yang tadi berjanji mau bayar tiba-tiba kabur, pergi. Dan sekarang beliau harus mengganti karena juga uang beliau ini adalah uangnya orang lain juga kalau tidak salah. Jadi beliau harus menanggung. Sedangkan mohon maaf, pekerjaan beliau sebagai guru honorer, kemampuannya pas-pasan. Bunda. Ya, Ada 2 poin yang mungkin harus garis bawahi. 1, tentang urusan hutang piutang. Hati-hati dalam urusan hutang piutang karena hutang itu sesuatu yang menggelisahkan di siang hari dan meresahkan di malam hari. 2, urusan hutang itu urusan yang tidak akan selesai kalau belum diselesaikan di dunia. Akan terus terbawa bahkan sampai kita kembali kepada Allah. Bahkan disebutkan jika nanti kita kembali kepada Allah dan tidak ada amalan pahala yang bisa menutup dari setiap hutang kita, maka cukuplah hutang itu yang akan menggerogoti setiap amal-amal kita. Jadi kalau kita punya hutang sama orang itu nanti nagih kita di akhirat. Maka mohon maaf, setiap amal yang kita lakukan di dunia akan diambil untuk nutupin hutang kita di dunia. Di dunia masih kelihatan hitungannya, di akhirat nggak kelihatan hitungannya. Mending kalau amal solehnya banyak, gimana kalau amalnya dikit? Kalau nggak bisa nutup amalnya, maka dosa orang yang dihutangin tadi dipindahkan kepada orang yang